Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Dr. Adaptan Saratika Della. Hari ini mau menjelaskan sedikit tentang praoperasi, operasi, dan postoperasi. Praoperasi adalah periode mempersiapkan pasien menuju operasi. Yang mana praoperasi adalah periode persiapan, di mana periode persiapan itu mempunyai tujuan untuk mengurangi sakit pada operasinya, mengurangi biayanya, dan tentunya meningkatkan kualitasnya. Yang paling penting untuk dilakukan adalah memastikan identitas pasien tersebut adalah pasien yang benar-benar akan kita lakukan operasi. Tentu yang paling basic adalah nama, kelamin, usia, dan sesuai atau tidak dengan yang akan kita operasi. Dan anamnes di sini adalah kita sebagai dokter memastikan apakah pasien kita itu pernah mengalami operasi sebelumnya, dan itu harus dipastikan operasinya apa, terjadi di tahun apa, dan perlu kita tanyakan jenis anestesi sebelumnya apa. Dan during dari proses dari operasi itu, apakah pasien kita itu memiliki alergi, yang mana kita sering tahu ya, alergi itu sering diakibatkan pada penggunaan grup antibiotik, terutama grup amoxicillin. Jadi ya, kalau memang pasien kita mempunyai alergi, sebaiknya obat-obat yang menyebabkan alergi itu harus kita anulir. Apakah ada reaksi muntah? Apakah setelah itu pasien kita mengalami mual-mual? Apakah pasien kita mengalami nyeri otot, mengalami gatal, mengalami sesak? Dan yang terpenting adalah apakah pasien kita mempunyai kebiasaan negatif seperti merokok dan alkohol. Terutama untuk merokok ya, kita ketahui dengan pasti bahwa merokok itu menyebabkan kapasitas baik jantung kita, darah kita, dan paru-paru kita itu tidak maksimal untuk mengabsorpsi oksigen. Jadi sebisa mungkin 2 minggu sebelum pasien kita masuk ke meja operasi, dia harus stop dari kebiasaan merokok. Nah, itu sudah kita membahas anamnes ya. Selanjutnya kita harus fokus ke namanya anatomi. Di sini sangat harus fokus kepada rongga mulut dan organ-organ yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kalau ada kelainan, itu tentu akan mempersulit proses intubasi laringoskopi. Dan jangan lupa, di situ juga kita harus melakukan inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi, dan harus kita laporkan secara jelas. Untuk pemeriksaan darah, kita harus melihat darah lengkap, standar ya. Ada eritrositnya bagaimana, dari situ juga kita melihat hemoglobinnya seperti apa, apakah pasien kita memiliki anemia atau tidak. Terus leukositnya bagaimana, kalau peningkatan berarti kan ada infeksi. Terus kadar trombositnya seperti apa, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir dari operasi. Dan untuk uri analis ya kita melihat gitu, apa ada badan keton di sana, apa ada protein, apa ada gula, ya kita berharap bahwa segala sesuatunya itu dalam keadaan optimum. Kalau kita mempersiapkan pasien kita secara optimum, kita berharap juga resultatnya akan optimum. Khusus untuk orang yang sudah tua dan orang yang punya penyakit kronis, itu harus juga kita lengkapin dengan EKG dan foto toraks. Nah, yang namanya di sini ada pro-operasi adalah secara garis besar mempersiapkan dan perawatan preoperasi. Di sini adalah pemberian pendidikan kepada pasien kita dan keluarga terdekatnya. Habis itu persiapan dietnya, apa aja makanan yang boleh dikonsumsi, apa yang tidak. Dan seperti yang tadi poin pertama,
8 jam sebelum pasien kita operasi itu memang harus dikosongkan. Persiapkan kulit, mungkin ada tergantung operasinya di bagian mana, dipastikan yang itu harus dalam cara mencucinya secara benar, dan kalau memang ada tumbuh-tumbuh rambut sebaiknya di-shave untuk memudahkan operasi. Latihan nafas dan batuk, latihan kaki, latihan mobilisasi dan pencegahan cedera. Dan klasifikasi status fisik, ya balik lagi, ini akan menentukan resultat akhir dari proses penyembuhan dari pasien tersebut. Ada kelas pertama itu kondisi yang paling optimum pada saat pasien kita itu sehat, secara organik, secara fisiologis, secara psikiatrik, dan secara biokimia. Ya, biasanya pasien ini memiliki resultat yang lebih baik dibandingkan yang lain-lain. Nah, kalau kelompok kedua adalah pasien dengan sistemik ringan dan sedang. Yang ketiga adalah sistemik berat. Yang ketiga sudah sistemiknya ada kelainan di kelainan sistemik dan berat juga, dan mengancam juga keselamatan dari pasien kita tersebut. Dan terakhir adalah dalam keadaan sekarat. Nah, pramedikasi adalah persiapan 1-2 jam sebelum induksi dilakukan. Di sini memiliki beberapa poin. Di sini salah satunya adalah meredakan cemas dan takut. Tentu yang namanya orang mau operasi itu akan menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Tapi kalau kita tidak memberikan ketenangan dan kenyamanan pada pasien, pasien itu akan melalui operasi dengan rasa cemas dan takut. Ditakutkan adalah menyebabkan heart rate-nya menjadi tinggi, tensi menjadi tinggi, dan akhirnya operasi tidak bisa dilakukan. Jadi memang perlu rasa cemas dan takut itu dilikuidasi. Yang kedua, melancarkan induksi. Yang ketiga, mengurangi sekresi ludah dan bronkus. Paham kenapa sekresi ludah harus dikurangi? Karena itu yang paling kita takutkan, terjadi aspirasi. Terus mengurangi mual. Terus menciptakan apnesia. Terus kita mengurangi isi cairan lambung. Kembali lagi ke poin yang sama ya. Cairan itu harus kita likuidasi, kita kurangin karena apa? Takut terjadi regurgitasi pada lambung dan berakhir pada aspirasi. Itu akan memberi efek yang tidak baik untuk hasil akhir operasi. Dan mengurangi refleks yang berbahaya. Untuk meredakan rasa cemas atau takut, boleh kita menggunakan diazepam sebesar 10-15 mg. Tetapi jika pasien itu memang sudah mengalami rasa sakit dan nyeri, itu boleh kita tambahkan atau kita ganti dengan menggunakan pereda cemas seperti opioid peptidin sebanyak 50 mg. H2-histamin simetidin 600 mg, ranitidin 150 mg dengan tujuan mencegah pneumonitis asam. Dan untuk mengurangi mual, boleh kita gunakan droperidol sebanyak 2,5 sampai 5 mg. Dan untuk penggunaan ondansetron kita boleh menggunakan sebanyak 2 sampai 4 mg.